Bahkan yang absen fisik itu malah masyarakat, Mbak. PDI ada berapa berdiri, Gerindra ada berapa yang berdiri, Demokrat ada berapa, PKS ada berapa. Itu semua kami absen, Mbak. Dari 5 partai yang mengusung Pak Sudewo juga ikut juga, karena kebetulan setelah kita korum, kita diminta paripurna, ditungguin masyarakat, Mbak. Kita nggak bisa bergerak, kita ke toilet aja, kami harus dikawal sama warga, Mbak. Ke toilet aja kami harus dikawal, nggak boleh pulang, nggak boleh keluar sebelum paripurna selesai. Sehingga bahkan Pak Ketua menyampaikan, jangankan sampai malam, Mas, 24 jam kalian harus kerja karena kita ditunggu rakyat. Itu pesan dari izin, Mbak. Ini tidak hanya kaitan pajak yang sudah dibatalkan, ada permasalahan yang berat, Mbak, menurut kami. Masa demo di Pati sukses memaksa DPRD membentuk pansus. Dan ini adalah langkah awal menjatuhkan secara paksa Bupati Sudewo yang enggan mengundurkan diri. Namun hal mengejutkan diungkapkan oleh anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, Teguh Bandang Waluyo yang didaulat sekaligus sebagai ketua pansus, ternyata kenaikan pajak sampai 250% bukan satu-satunya alasan yang membuat warga marah. Sebelumnya, ada ancaman yang bersifat intimidatif ke warga Pati. Apa sesungguhnya yang membuat warga Pati sampai sebegitu marahnya sampai nekat menduduki DPRD dan memaksa para wakil rakyat itu membentuk pansus? Simak selengkapnya di video berikut ini. Kami teman-teman DPR jam 9 pagi sudah di kantor DPR karena kami tahu nanti rakyat pasti pengen ketemu dengan kita, rakyat pasti nanti pengen komunikasi dengan kita. Tetapi jam 11 lebih sedikit, Mbak, itu masa tiba-tiba masuk ke DPR tanpa diduga, Mbak. Kami kaget saat itu, Mbak. Kami sedang ngobrol sama teman-teman beberapa fraksi, kami kaget. Pintu ruangan kami didobrak, kami ditarik, didorong-dorong sama massa untuk masuk ke paripurna, Mbak. Seperti itu, Mbak. Awalnya terjadinya paripurna, Mbak. Sehingga tidak ada sekretariat dewan itu mempersiapkan absen, mempersiapkan undangan, tidak ada, Mbak. Kami tidak ada persiapan sama sekali, Mbak. Kami tiba-tiba gedung kami sudah dikepung, Mbak. Sudah dikepung, kami ruangan di sweeping gitu loh, Mbak. Kami ditarik oleh warga, disuruh duduk di ruang paripurna, kami harus paripurna saat itu juga, Mbak. Menurut catatan yang kami lihat dan kami terima dan langsung fisiknya dihitung secara langsung, bahkan yang absen fisik itu malah masyarakat, Mbak. PDI ada berapa berdiri, Gerindra ada berapa yang berdiri, Demokrat ada berapa, PKS ada berapa. Itu semua kami di absen, Mbak. Dari 50 anggota DPR di Pati, 42 yang hadir, Mbak. Jadi menurut catatan dari Sekwan itu sudah mulai korum, Mbak. Betul, Mbak. Tiga partai yang mengusung Pak Sudewo juga ikut juga, karena kebetulan setelah kita korum, kita diminta paripurna, ditungguin masyarakat, Mbak. Kita nggak bisa bergerak, kita ke toilet aja, kami harus dikawal sama warga, Mbak. Ke toilet aja kami harus dikawal, nggak boleh pulang, nggak boleh keluar sebelum paripurna selesai. Sehingga atas usul Pak Ketua saat itu kita rapat paripurna pembuat perubahan jadwal dulu, Mbak. Karena kami DPR ini kan sudah jadwalnya 1 bulan nih, kami harus rubah jadwal karena hari ini tidak ada rapat paripurna. Kita sepakati karena keputusan tertinggi di paripurna, sehingga ada perubahan jadwal dulu, Mbak. Ini sebuah peristiwa paling epik yang hanya ada di demo reformasi tahun 1998. Rakyat yang merasa bahwa para wakil yang dipilih duduk di legislatif tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Rakyat turun tangan mengamankan konstitusi, agar amanat undang-undang yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dapat benar-benar berjalan. Kekuasaan tertinggi bukan di tangan eksekutif, dan bukan di tangan ketua partai. Kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat, dan rakyat Pati tahu. Jadi tidak ada komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu sebelum penerbitan itu, dari Bupati Pati ke DPRD? Tidak ada, Mbak, tidak ada. Adanya sudah jadi kami dikasih surat tebusan, Mbak. Kami justru saat itu berbondong-bondong dikumpulkan oleh pimpinan kami, ketua DPR kami di ruangan beliau. Ada surat seperti ini bagaimana gitu. Terus kebetulan juga siang itu ada rapat paripurna dan Pak Ketua secara langsung, ketua DPR kami secara langsung menyampaikan bahwa ini nanti jadi gejolak Pak Bupati gitu. Tetapi entah apa alasan Pak Bupati tetap berlanjut saat itu, jadi tidak ada pembahasan lagi. Jadi kami sudah ingatkan secara lisan lewat ketua DPR kami saat itu, Mbak. Paripurna perubahan jadwal, setelah paripurna perubahan jadwal kan kami paripurna kembali, Mbak. Paripurna kembali terkait hak angket, sehingga kami kaget ternyata di semua fraksi sudah mempunyai catatan-catatan tentang kebijakan Pak Bupati yang perlu ditanyakan dalam hak angket. Berarti teman-teman itu sudah siap, Mbak, sudah menyiapkan semuanya. Jadi dan itu semua fraksi, Mbak, tidak hanya 1-2, bahkan Partai Gerindra itu sudah juga mempunyai catatan sendiri gitu. Izin meluruskan, Mbak, 14 tahun itu tidak ada kenaikan, ini salah.
Sebelumnya sudah ada kenaikan Bupati sebelumnya, tapi memang kenaikannya sedikit, hanya 20%, sehingga rakyat juga memaklumi. Dan itu pun kami, biarpun itu Perbup, kami diajak pembahasan Mbak, diajak ngobrol sama Pak Bupati, gimana ya, naik bagaimana ya, Pak Bupati jangan memberatkan masyarakat. Pak Bupati saat itu dikasih masukan bisa Mbak, Bupati yang lama itu. Tetapi izin Mbak, ini tidak hanya kaitan pajak yang sudah dibatalkan, ada permasalahan yang berat Mbak menurut kami. Bahkan ada camat itu mengancam warga memberikan surat edaran kalau tidak bayar pajak tidak akan dilayani di semua kegiatan yang ada di kecamatan, mulai bikin KTP dan sebagainya, tidak mau melayani Mbak. Ini ada surat edarannya. Ini nanti kami sampai ke sana Mbak, biarpun Apa itu surat edarannya? ada Mbak, ada beberapa kecamatan yang sudah mengeluarkan surat itu Mbak, dan Pak Camat sendiri tanda tangan resmi Mbak, tidak akan melayani. Nah ini yang menjadi nanti biarpun Perbup itu dicabut, tapi kami akan masuk ke dalamnya itu. Kenapa sampai seperti ini gitu Mbak? Salah satunya RSUD. Yang kedua, penurunan jabatan dari eselon 2 diturunkan jadi staf Mbak. Itu ada. Terus yang ketiga, mutasi jabatan. Mutasi jabatan itu kalau kami tidak salah baca, tidak salah bahas kemarin, 6 bulan setelah beliau dilantik atau 6 bulan sebelum diberhentikan, kepala daerah tidak bisa memutasi. Nah, ini mutasinya sangat luar biasa. Oke, itu kan yang soal RSUD. Ya, RSUD. Ada lagi Mbak, mutasi, double jabatan. Double jabatan ini banyak sekali Mbak, dirangkap-rangkap oleh camat-camat itu. Dan misal contohnya, PLT Kasatpol PP pas marah-marah cewek itu langsung malam harinya diganti begitu saja, ganti orang gitu saja Mbak. Kami tidak tahu prosesnya, ujung-ujung langsung digonta-ganti gitu aja, kayak sandal jepit gitu aja Mbak. Beberapa ratus miliar untuk pembangunan infrastruktur itu beliau tidak mengadakan lelang Mbak, tetapi mengadakan semacam katalog Mbak, katalog gitu loh Mbak. Dan kami mendengar dari beberapa masukan tokoh masyarakat dan tokoh agama, kalau yang bekerjakan proyek ya orangnya itu saja, biarpun beda CV gitu Mbak. Termasuk kemarin yang lagi viral di Videotron yang di samping posko masyarakat yang di Panal itu ada Videotron yang 1,3 miliar, ternyata awalnya dipasang second Mbak, katanya media yang cerita ke kami, ada datanya, terus ujuk-ujuk viral diganti baru lagi. Nah ini kan harus kita selidiki sampai ke sana juga Mbak. Begitu Mbak. Oke. Nah, hanya dalam waktu 6 bulan, DPRD sudah menemukan setidaknya 12 item kebijakan Sudewo yang dianggap kontroversial dan bahkan berpotensi melanggar aturan. Mulai dari mutasi pegawai, rangkap jabatan, tata cara penggantian pejabat yang tidak prosedural, pengaturan pemenang lelang proyek dan terakhir menaikkan pajak bumi dan bangunan secara berlebihan. Dan semua itu dilakukan tanpa melibatkan para wakil rakyat di DPRD Pati. Namun menurut pengamat politik Agung Baskoro, puncak pemicu kemarahan warga justru dari sikap Sudewo yang terkesan angkuh dan menantang rakyatnya sendiri. Betul. Jadi kepemimpinan Pak Bupati, maaf nih, buruk sekali Mbak Adis. Sampai partai koalisi pendukungnya pun memberikan catatan. Ini kan mestinya tidak terjadi ya. Buruknya itu ditambah dengan komunikasi beliau yang sangat buruk sekali. Ketika kemarin ada soal mau demo, ya sudah 5.000 saya berani, 50.000 apalagi. itu menantang. Ya menantang, dan itu ya buat saya nggak populis. Dia sudah buat kebijakan nggak populis, terus komunikasinya seperti itu. Yang terjadi masyarakat marah sekali. Fungsi kedaulatan ini ke depan harus dioptimalkan Pak Teguh, karena ini bisa menjadi bom waktu. Saya khawatir begini, kalau di Pati saja misalkan tidak beres, ini bisa menjalar Mbak Adis. Kenapa? Karena kan soal PDD ini ternyata ada di banyak tempat, ya di Jombang saya lihat, di Cirebon, kemudian di tempat-tempat di Bone juga semacam itu. Jadi Pati ini akan jadi presiden bagi bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi juga buat nasional semacam itu. Apakah fungsi kedewanan kita di level daerah itu sudah berjalan optimal atau belum? Nah, jangan sampai warning ini bukan hanya untuk daerah lain. Apa yang terjadi di Pati juga peringatan keras untuk pemimpin nasional dan ketua partai. Ketika keresahan rakyat hanya dijawab dengan kata-kata kasar dan menantang, maka saatnya nanti, rakyat akan merebut paksa kekuasaan yang pernah dititipkan. Semoga setelah ini, kita tidak lagi mendengar seorang pemimpin yang menjawab kritikan dengan kata-kata endasmu, atau bahkan menghina orang miskin, atas nama legalitas sebagai pemimpin. Dan mereka berasal dari kelompok yang sama. Apakah ini doktrin partai? Saatnya berbenah sebelum rakyat bertindak. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, selalu besar. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo.
ditantang lo di situ di luar negeri, di mana lo dikejar-kejar di situ lo. Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya mendukung kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang tuh bisa terima. Terus kalau misalnya kayak sudah dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Saya undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh nerahkan. Saya tidak akan dendam. Mereka berasal dari satu partai. Apakah di partai tidak diajarkan doktrin bahwa seorang pemimpin hanyalah perpanjangan tangan dari pemegang kedaulatan sesungguhnya yaitu rakyat? Pemimpin boleh berbeda pendapat dengan rakyatnya, tetapi sikap menantang, merendahkan dan menghina rakyat adalah pengingkaran pada semangat demokrasi, di mana seorang pemimpin jadi pemegang kekuasaan karena dipilih oleh rakyat. Jangan terlena dengan tepuk tangan dan sorak-sorai dari teman anggota partai, pejabat dan para ketua partai teman koalisi saat menghina rakyat. Para penikmat kekuasaan tidak akan menampakkan wajah murka di depan penguasa. Mereka senantiasa akan menunjukkan muka ramah, senyum, hormat bahkan menyembah sekalipun akan mereka lakukan. Tapi apakah mereka mewakili suara mayoritas rakyat? Pati hari ini menjadi sebuah pembuktian. Sadewo dipilih lebih dari 50% rakyat Pati. Tapi keangkuhannya membawanya ke tepi jurang, siap dijungkalkan, bukan oleh kekuatan partai, tapi kekuatan rakyat itu sendiri, dan para pengurus partai politik dan orang-orang yang menikmati kekuasaan di sekitarnya tidak bisa berbuat apa-apa.